Perkenalkan, nama saya Danu Firmansyah, biasanya dipanggil Firman. Saya lahir di Lamongan. Di sini saya sebagai manajer untuk perusahaan briket CV Bedvi. Di 2017 saya ekspor areng kayu. Jadi sebelum adanya COVID saya ekspor areng kayu kurang lebih 1 tahun. Setelah itu saya belajar untuk bikin briket. Untuk usaha yang lain, usaha kecil-kecilan sebenarnya Mas, usaha kecil-kecilan bidang air minum. Terus ada interior juga, baru ke areng kayu. Briket itu olahan dari batok kelapa yang diperuntukkan biasanya untuk orang-orang luar negeri untuk rokok sisa peruntukannya. Bisa juga untuk industri-industri makanan, untuk pembakaran makanan atau penghangat ruangan. Pabrik kita sendiri sudah berdiri sejak 2018. Lah itu awalnya mungkin kita bikin untuk produk briket sisa. Setelah itu mungkin setahun setelahnya baru kita produksi untuk briket barbecue. Mungkin perbedaannya dari bahan baku yang dipergunakan juga sudah beda. Briket kita bahan baku utamanya arang batok kelapa. Jadi dia bisa lebih tahan lama. Bisa sampai, untuk ukuran seperti ini bisa sampai 5-6 jam. Lah sedangkan arang kayu jauh di bawahnya. Untuk tahap proses produksinya mulai dari kita datangkan bahan baku, setelah itu kita giling. Setelah kita giling ada yang namanya blending, itu sampai 2 kali proses blending. Baru setelah itu kita cetak. Setelah dicetak baru masuk ke oven selama kurang lebih 2 hari. Kita penjualan lebih banyak untuk ekspor Mas. Untuk tujuan negara-negaranya mungkin di sekitar Timur Tengah, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat, dan lain-lainnya. Untuk masyarakat sendiri kebanyakan lebih memilih arang kayu karena di samping mereka mungkin berpikir harganya lebih murah untuk arang kayu dan lain-lainnya. Padahal untuk tahan lama dan juga panas-panasnya sendiri lebih panas briket. Jadi beberapa masyarakat harus diedukasi untuk ini loh, briket itu lebih bagus kualitasnya. Briket itu lebih tahan lama daripada arang kayu. Alhamdulillah pabrik kita ini tidak menghasilkan limbah sama sekali. Karena setelah dari produksi, meskipun itu barang reject atau barang jelek, pasti kita olah ulang untuk diproduksi lagi. Meskipun kualitasnya lebih rendah, tapi selalu kita produksi ulang. Jadi untuk pabrik kita tidak menimbulkan limbah sama sekali. Beberapa dari barang reject biasanya kita olah ulang untuk jadi briket yang kualitasnya lebih bagus, atau bisa juga dibeli oleh teman-teman entah itu dari Surabaya atau dari Malang untuk bakar ikan biasanya, untuk kuliner bakar ikan, bakar daging atau sebagainya. Kota-kota seperti Surabaya ini kebanyakan sudah teredukasi tentang briket. Untuk daerah-daerah lainnya yang sedikit perlu diedukasi lagi, termasuk Lamongan juga. Untuk kendala sendiri, rate-nya kapal itu kan setiap bulan itu berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Lah, kadang buyer atau pembeli itu sendiri mereka pasti cari untuk pelayaran paling murah. Maka dari itu kadang
mereka nunggu untuk pelayaran murah, jadi akhirnya barang-barang yang sudah jadi tertahan di sini. Apalagi saat COVID kemarin, ya lumayan jatuh karena kurang lebih sekitar 7 bulan kita nggak ada produksi. Karena di satu sisi bahan baku susah dicari, kapal sulit, dan pembeli-pembeli pun jarang yang datang ke Indonesia. Jadi kita stop untuk produksi selama 7 bulan. Sedangkan tagihan-tagihan untuk listrik dan lain-lain masih harus dibayar setiap bulan. Untuk penanggulangannya sendiri, ya kita harus survive, kita harus tetap pertahankan karyawan, kita harus tetap gimana caranya karyawan juga bisa tetap kerja, bisa dapat uang. Ya yang jadi korban mungkin ya saya sendiri atau owner-owner yang lain yang mungkin harus jual aset atau jual apapun untuk bisa tetap survive. Untuk lokasi produksi briket ini ada di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Tapi mungkin teman-teman kalau mau cari briket dari produksi kita bisa langsung ke Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan untuk bisa membeli briket yang kita produksi. Harapan saya mungkin agar masyarakat lebih mengenal tentang briket, lebih tahu tentang briket, dan masyarakat juga tahu di Lamongan loh ada tempat produksi briket, dan lebih teredukasi juga karena kualitas kita adalah kualitas ekspor. Kenapa orang Lamongan nggak nyoba untuk beli produk yang kualitasnya ekspor?